Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel eldokas.com dan selamat datang di program Talks. Ngobrol bareng dengan sosok yang luar biasa dan tentunya menginspirasi. Hari ini merupakan episode keempat dari Talks. Kita akan ngobrol dengan sosok yang luar biasa, wirausaha muda dari Provinsi Jambi. Ia adalah Ikhwan Adinata, lulusan dari Universitas Jambi, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Beliau merupakan founder dari Cakap Kreatif, owner dari Kladik Chips, owner dan CEO dari Snack Ubui, CEO Grace Cutter Mechanization, Coach Entrepreneur KBMI 2019, dan usaha yang baru dirintis ialah Noleh Jambi, Jasa Pengembang dan Promosi Pariwisata Jambi. Halo Ivan. Halo. Oke, gimana kabarnya Ivan? Alhamdulillah luar biasa. Gimana nih? Kak El, apa kabar nih? Kak, Bang, atau gimana nih panggilannya? Boleh Bang, boleh Kak. Bebas ya. Oh, ya. Oke. Alhamdulillah kabar Abang juga baik. Nah, jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol bareng dengan wirausaha muda dari Provinsi Jambi. Nah, dan ini kesempatan yang luar biasa buat saya bisa berbagi untuk teman-teman, untuk berbagi inspirasi kepada yang mendengarkan maupun yang menonton. Ivan, kita akan ngobrol tentang wirausaha muda. Ivan, sejak kapan sih memulai usaha? Oke. Jadi kalau ngomongin sejak kapan mulai usaha, sebenarnya dari kecil dulu udah mulai nih tertarik dengan yang namanya wirausaha. Nah, tapi belum kenalin nih, ternyata gue punya passion di bidang wirausaha kayak gitu. Tapi memang merintis dan mengetahui gue harus bergerak di bidang ini itu mulanya pada tahun 2017. Jadi di masa masih kuliah 2017 merasa bahwa kok produktif ya gitu, kok masih di zona nyaman terus gitu. Terus mulailah terbit ide, yuk ngasilin sesuatu, buat sesuatu yang bermanfaat dan bisa nih berguna untuk daerah kita gitu lah. Dan juga bisa ngasilin namain uang jajan sih dulu tujuan utamanya. Tapi seiring waktu kok dampaknya luar biasa dan alhamdulillah bisa sampai titik sekarang ini kayak gitu Kak. Oke, berarti mulai usaha udah pada saat kuliah ya? Ya, awal kuliah. Oh ya, awal kuliah. Nah, by the way, ini kan kalau misalnya kita lihat dari background studinya, ini beda banget ya. Tidak ada hubungannya sama ekonomi ataupun berwirausaha. Jurusannya adalah ilmu pemerintahan. Gimana mulai mempelajarinya? Karena memang backgroundnya berbeda. Apakah memang otodidak? Oke, jadi dahulunya sih gini, kalau kita balik dari cerita masa lalunya, 2017 tuh hobinya nongkrong. Jadi waktu-waktu itu dihabisin kayak nongkrong, kumpul bareng kawan-kawan sana sini. Tapi suatu ketika terbitlah ini ya pemikiran bahwa wah ini kita harus jangan ngabisin terus gitu kan. Biasanya ngabisin terus, ngasilin sesuatu gitu kan. Gitu. Dan suatu ketika ini buka usaha dan usaha pertamanya itu keripik gitu kan. Dan juga kalau dibilang keilmuan itu nggak nyambung banget. Terus yang kedua ngomongin tentang wirausaha juga bukan orang yang berasal dari keluarga yang berwirausaha, bahkan kakak, orang tua, ibu, bapak juga bukan pedagang gitu, tapi mulai nih belajar wirausaha dari hal-hal kecil sih gitu, mulai dari bangun circle yang mungkin carilah teman-teman yang memang usaha gitu, mulai sharing dan sebagainya gitu. Terus juga banyak sih belajar dari sosial media juga, baca buku juga gitu. Yang jelas kalau ditanya di mana sih tempat belajar wirausaha, itu di saat itu sih jawabannya gitu. Lebih banyak belajar di saat action gitu. Oke, berarti memang selain kita mencari circle-nya, maksudnya adalah orang-orang yang sepemikiran berkaitan tentang wirausaha, kita juga otodidak belajar dan learning by doing ya, sambil berjalan, sambil kita evaluasi mana sih yang terbaik seperti itu.
Kalau misalnya kita bicara tentang makna kreatif, seberapa penting sih makna kreatif itu di dalam wirausaha? Oke, jadi kalau ngomongin tentang kreativitas, apalagi di masa sekarang ya Kak, Iya, itu di mana market behavior itu berubah, kebiasaan pasar itu berubah. Semua hal itu harus dipadukan dengan inovasi dan kreativitas. iya, Dan juga saya juga berpendapat bahwa memang anak muda kelebihannya dibandingkan generasi sebelumnya adalah di bidang kreativitasnya gitu. Dan kalau ditanyakan seberapa penting kreativitas itu sangat penting gitu. Sebab apapun yang kita lakukan, apapun aksi kita, apabila kita padukan dengan kreativitas, itu akan membuat kita tampil beda gitu. Kan sekarang ini tuntutannya dua ya Kak gitu. Kita kalau bukan kita yang pertama, kita harus jadi yang berbeda. Gitu. Jadi poinnya kalau kita pengen jadi yang berbeda, itu kreativitas kuncinya gitu. selama pandemi ini ada nggak perbedaan antara wirausaha yang dijalani sebelum dan setelah pandemi? Wah, kalau ngomongin pandemi mungkin semuanya merasakan ya, bukan Jambi Iya, saja, bukan Indonesia, tapi semua dunia gitu. Kalau ditanyain apa sih bedanya gitu, kalau perbedaannya terasa banget gitu. Kalau perbedaannya sekarang ini memang kita dituntut gitu, apalagi yang iya, saya sampaikan tadi market behavior, di mana market behavior itu merubah dua hal. Yang pertama channel promosi, yang kedua channel produksi gitu dan distribusi. Jadi di dalam kita produksi ya promosi dahulunya mungkin bisa nih dari mulut ke mulut, akan tetapi di masa pandemi ini kita susah ya karena social distancing dan sebagainya. Jadi kita memang dituntut untuk digitalisasi promosi gitu. Jadi kita harus promosi secara online gitu. Dan mungkin kita harus multi sosial media gitu, harus di semua sosial media kita harus hadir kayak gitu. Dan yang kedua mungkin channel distribusi, dahulunya kita bisa nih mengantarkan barang secara langsung. Akan tetapi sekarang ini ada nih timbul ketakutan kan dari pihak dari berbagai pihak bahwa mereka takut untuk ketemu orang-orang baru dan sebagainya. Maka dari hal itu saya merasakan bahwa yang berubah sekarang ini ya market behavior tersebut, kebiasaan pasar. Jadi menanggapi hal tersebut, memang kita semua para wirausaha apapun dan juga teman-teman nih yang pengen mulai wirausaha, ayo kita perhatikan bahwa sekarang ini memang kita dituntut untuk digitalisasi seperti itu. Terus yang kedua, kalau bicara tentang peluang, peluang sekarang ini terbuka lebar. Bahkan di masa pandemi ini banyak nih peluang-peluang baru munculan. Kayak usaha saya yang seperti bahwa Cakap Kreatif ini lahir di masa pandemi gitu. Cakap Kreatif ini lahir di saat ada keterbatasan di saat kita produksi, promosi dan distribusi gitu. Tetapi kami hadir dengan nuansa baru, dengan fokus yang baru, dan juga kami hadir dengan konsep yang baru gitu. Kami bukan hanya sebatas produksi, distribusi dan ini ya promosi, akan tetapi kami juga fokus pada edukasinya juga. Jadi di saat kami hadir, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar untuk memulai wirausaha juga dan juga bisa membantu nih para UMKM yang ingin nge-branding produknya gitu. Jadi Cakap Kreatif itu fokusnya di UKM branding dan packaging seperti itu. Oke, nah sepertinya Oke. kalau misalnya kita ngobrolin wirausahanya Ivan kan ada banyak banget nih. Tadi di awal sudah disebutin beberapa brand yang sedang fokus beberapa brand. Ada Cakap Kreatif, kemudian ada Kladik Chips, Snack Ubui, kemudian Grace Cutter, Mechanization, Entrepreneur KBRI, dan yang terakhir ini Noleh Jambi. Nah, ini banyak banget brand. Mungkin ada yang ingin tahu salah satunya, mungkin yang pengen diceritain ke teman-teman apa sih yang salah satu brandnya yang ingin di-sharing ke orang lain. Mungkin ada yang ingin tahu lebih dalam mengenai wirausaha tersebut. Oke, mungkin kita bisa mulai dari usaha kuliner ya, Kak. Ya, Jadi usaha saya yang bernama Kladik Chips tersebut pada awalnya dahulunya berawal dari saya melihat bahwa Jambi ini punya potensi yang luar biasa gitu. Pada awalnya ide ini muncul pertama ngomongin tentang Jambi sih. Jambi ini punya potensi yang luar biasa dan setelah saya melihat peluang dan potensi Jambi ini, saya mulai nih datang melihat sumber daya apa sih yang ada di Jambi gitu. Akhirnya ketemu bahwa di Kerinci tersebut ada nih potensi potensi ubi
ini ubi keladi ya gitu. Jadi melihat ubi keladi di Kerinci ini kayak nggak dimanfaatin, bahkan umbi-umbian dibandingkan umbi-umbian yang lain gitu. Jadi umbi keladi ini seperti dianaktirikan kalau bahasa ini ya, dibandingkan kentang, ubi jalar dan sebagainya. Saya melihat bahwa bahkan nggak punya harga gitu. Jadi melihat hal tersebut saya menyikapi bahwa saya pengen mengolah lah produk yang kayak mana mudah kita dapatkan dan juga nggak begitu dimanfaatkan. Saya pengen ngolah jadi sesuatu yang punya nilai jual. Dan yang kedua bisa berdampak. Dan yang ketiga pengen memperkenalkan Jambi melalui produknya. Sebab mengapa? Dahulunya saya nih hobi kompetisi ya Kak, jadi keliling nih keliling Indonesia. Tapi banyak juga nih orang-orang yang nggak kenal Jambi gitu. Jambi itu di mana sih? Jambi itu posisinya di mana gini gitu. Padahal kita Jambi ini luar biasa, anak-anak mudanya keren-keren juga, dan juga kita punya ikon-ikon luar biasa juga gitu. Tapi kok Jambi nggak begitu dikenal gitu. Mungkin saya pengen memperkenalkan Jambi, mungkin nggak di bidang pariwisatanya, tapi melalui produknya gitu. Akhirnya saya buat nih produk dari ubi talas keladi tersebut, yaitu bernama Keladi Chip gitu. Pada awal mulanya Keladi Chip itu bermodal 200.000. Awal mulanya 200.000 dan memang dana hasil ini ya kayak dari kantong pribadi dan alhamdulillah waktu itu satu tim bertiga, yuklah bangun usaha Keladi Chip ini. Mulailah ini untuk eksperimen. Pada mula eksperimen gagal gitu. Karena tantangannya di saat kita bukan orang yang memang ahli di bidang kuliner, tiba-tiba usaha kuliner, kita mungkin nggak ahli di bidang resep, perbumbuan dan sebagainya gitu. Makanya kami harus ekstra gitu. Lelah kami harus lebih dari biasanya, capek kami harus lebih dari biasanya, dan juga diskusi kami harus lebih dari biasanya. Itu yang saya tekankan pada awal. Jadi kami bertiga eksperimen pertama sampai keempat gagal, di mana tantangan kami saat itu adalah kami harus menghilangkan gatal yang ada pada ubi talas gitu. Jadi ubi talas itu kan punya ini ya, kalau kita konsumsi berlebihan gatal gitu. Di mana sih saya buat produk yang nggak gatal gitu, dan produknya tepat dari ubi talas tersebut gitu. Dan cita-cita saya, produk saya bisa ditemukan di seluruh Indonesia, bisa nih bersandingan dengan produk-produk yang udah besar kayak Lice, Potato, dan sebagainya kayak gitu. Saya pengen kayak gitu cita-citanya dahulu. Saya punya 100 mimpi pada awalnya, dan 4 tahun dari semester 1 sampai 4 itu enggak, mungkin bisa dihitung hanya 1, 2, 3 gitu yang terchecklist gitu. Jadi setelah bangun Keladi Chip ini, eksperimen ke-6, 1 bulan eksperimen gitu. Saat eksperimen ke-6 baru nih ketemu, oh ternyata ini loh resepnya gitu. Akan tetapi kami masih kalah di tekstur gitu, dan eksperimen ke-7 baru menemukan bahwa oh ini yang gua cari selama 1 bulan ini gitu. Setelah buat itu Kak, langsunglah untuk packing, karena modal kami 200.000 dan kami nggak punya dana lagi karena kehabisan di saat eksperimen. Kami jualannya di dalam karton dahulunya gitu. Jadi tempat jualannya itu kayak tempat pangsit gitu, tapi isinya keripik gitu. Dan tanpa ini ziplock dan sebagainya gitu. Tanpa pengunci atasnya. Jadi kalau tantangan kami adalah challenge buat tim kami adalah apabila produk ini nggak laku dalam 3 jam, produknya lempem gitu. Jadi ini jadi challenge kayak kita harus produksi, dan setelah produksi harus gas gitu kan untuk memasarkan produk biar nggak lempem. Akhirnya itu jadi tantangan, dan setelah kami berjalan terkumpullah dana sekitar 800.000 gitu selama 1 minggu waktu itu. Dan setelah 1 minggu kemudian saya berpikir bahwa saya nggak mesti harus di titik ini selalu gitu. Saya harus memasukkan unsur kreativitas, inovasi di dalamnya gitu. Mungkin kreativitas di bidang produknya, dari kemasannya, brandnya, dan inovasinya mulai varian rasanya gitu. Akhirnya saya mulai untuk berinovasi, dan saya buat kemasan dari modal 800.000 tersebut. Bahkan pada saat kami mulai itu hutang gitu. Hutang, tapi jangan ditiru hal yang kami lakukan dulu. Kami hutang sama-sama kami gitu untuk memulai usaha gitu. Minjam duit teman, terus bilang, yuk mulai usaha gitu. Habis dari itu, alhamdulillah hari pertama kami launching produk udah laku 200 pieces dan omset kami 2 juta rupiah pada awal itu. Awal launching, dan sampai di titik di mana kami bisa nih membuka lapangan pekerjaan baru, dan juga kami bisa nih memberdayakan teman-teman, dan juga
bisa menginspirasi orang-orang dari luar itu sih. Dan alhamdulillah juga berkat dari itu juga bisa mengantar kami untuk keliling Indonesia dari Sabang gitu sampai ke Pulau Sulawesi gitu. Dan hal tersebut berkat hal yang sepele, mungkin menurut orang jualan keripik gitu kayak orang-orang lainnya gitu. Tapi karena jualan keripiknya dipadukan dengan kreativitas, dengan inovasi, itu menjadi hal yang luar biasa gitu. Dan suatu kebanggaan juga di saat kami mendapat penghargaan dari Kemenpora terhadap produk kami gitu. Kami dapat juara 1 Teknopreneur Muda Pemula 2019, dan juga suatu kebanggaan juga di saat produk kami bisa dipasarkan ke luar negeri gitu. Jadi melalui produk ini kami bisa nih memperkenalkan Jambi sesuai dengan cita-cita kami awal tadi, kami bisa memperkenalkan Jambi melalui produknya gitu. Dan orang baru tahu bahwa ternyata anak-anak muda Jambi juga bisa nih bergerak di bidang kuliner seperti itu, Kak. Oke, wow, luar biasa banget cerita inspirasinya. Benar-benar menginspirasi ya dari memang analisis awal. Ya memang kegagalan itu kan sebenarnya adalah keberhasilan yang tertunda. Kita coba untuk selalu menganalisis sampai dengan menemukan suatu formula yang terbaik. Nah, by the way, tadi kan sudah menceritakan tentang salah satu brand yang dibangun oleh Ifwan. Kemudian sempat membuka dan sekarang sudah membuka lapangan pekerjaan. Nah, by the way, di awal merintis wirausaha Ifwan saat ini melibatkan beberapa orang sebagai foundernya atau sendirian, Ifwan? Kebetulan saya kalau buka usaha itu nggak pernah sendiri. Jadi buka usaha kami biasanya bertim dengan berbagai karakter, dengan berbagai skill ya. Jadi kami biasanya main ini gitu. Jadi main teamwork di mana kami punya tugas masing-masing sehingga terbangunlah support system di sana gitu. Jadi di saat kami mengerjakan sesuatu itu nggak keteteran gitu. Saya kebetulan memang kalau di dalam bangun usaha selalu bersama-sama tim kayak gitu, Kak. Dan alhamdulillah kalau sekarang ini untuk cakap kreatif kami udah 9 orang di sini dengan punya bidang masing-masing. Ada yang memang fotografer, ada foto produk ya fokus pada foto produk, ada yang desain grafis gitu, ada yang fokus di Corel Draw, ada yang AI gitu, ada yang Photoshop gitu, dan juga ada yang kepala distribusinya, kepala produksinya seperti itu. Oke, berarti memang sudah ada bagiannya masing-masing ya. Proporsinya sudah bagi masing-masing sehingga tidak menumpuk di satu atau dua orang sehingga sudah tahu job desk-nya masing-masing. Nah, by the way, kalau misalnya kita ngobrolin tentang wirausaha muda, ini kan banyak nih anak-anak muda yang terkadang ingin memulai wirausaha itu belum mulai, tapi sudah takut tidak berhasil. Nah, mungkin Ifwan bisa kasih saran ataupun masukan ataupun sharing sesuatu yang bisa ngebuat teman-teman bisa survive untuk berwirausaha. Oke, mungkin kita bicara tentang langkah-langkah atau tips and triknya ya. Iya. Jadi kalau ngomongin tentang langkah-langkah atau tips and trik, kalau pengalaman saya sih, kalau kebanyakan teman-teman sharing itu punya 3 masalah. Masalah yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa atau anak-anak muda itu yang pertama masalah waktu. Saya nggak punya waktu untuk buka usaha. Saya terlalu sibuk kuliah sehingga nggak punya nggak punya waktu untuk memulai usaha gitu. Bahkan ada orang-orang yang memang udah kerja di instansi, mereka beranggapan bahwa mereka terikat sama instansinya gitu sebagainya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin waktu, tugas kita bukan membagi waktu gitu, tapi mengoptimalisasi waktu. Bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu yang mungkin ada nih dan juga bisa nih kita buat lebih produktif gitu. Jadi misalkan kita kuliah, oke, kuliah tetap jadi prioritas, akan tetapi setelah kuliah kita punya waktu nih beberapa jam mungkin dalam sehari itu. Silakan manfaatkan waktu sehari-hari itu untuk ini lebih produktif, salah satunya dengan membangun usaha gitu. Jadi kalau ngomongin waktu, tugas kita bukan membagi waktu, akan tetapi mengoptimalisasi waktu. Dan juga apabila kita ingin lebih gitu, kita pengen jadi mahasiswa sekaligus entrepreneurship, memang kita harus lelah gitu di dalam mengoptimalisasi waktu dan sebagainya gitu. Terus masalah yang kedua adalah saya nggak punya ide gitu. Nah, kalau ngomongin ide, sebenarnya ide banyak sekali gitu, banyak tempat kita belajar. Bahkan
Mungkin banyak nih yang bicara tentang konsep ATM, amati tiru modifikasi. Iya. Oke, saya juga setuju nih dengan konsep tersebut, akan tetapi memang perlu kita padukan dengan inovasi, kreativitas dan sebagainya. Gitu. Nah, silakan teman-teman cari ide, banyak sekali inspirasi sekarang ini. Kalau dibandingkan dahulunya, sekarang ini sangat mudah gitu. Kita bisa belajar dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram, dari Facebook, dan banyak nih platform yang menawarkan ini ya gitu untuk kita menemukan inspirasi baru. Dahulunya saya harus keliling untuk mencari ide. Nah, akan tetapi sekarang ini dengan buka Instagram pun kita udah banyak nih ketemu hal-hal baru. Dan usaha itu memang ini gitu. Kita harus melihat bahwa ide kita itu harus menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Kalau bisa kita ambil contoh, misalkan daerah kita kekurangan air bersih. Mungkin usaha kita yang cocok adalah air bersih gitu. Jadi mungkin yang usaha saya tadi Keladip Chip, masalah yang ada di sekitar saya adalah masalah pemanfaatan talas, di mana talas nggak memiliki harga, dan juga masalahnya adalah juga Jambi nggak begitu terkenal dengan produknya, dengan oleh-olehnya. Maka dari itu saya ingin menciptakan sesuatu yang mungkin bisa menyelesaikan nih, gitu. Sehingga talas tersebut memiliki nilai harga dengan membuat produk bernama Keladip Chip, ataupun dengan memperkenalkan Jambi melalui produknya. Orang tahu, oh Keladip Chip ini asalnya dari Jambi loh, kayak gini gitu. Jadi kalau ngomongin ide itu gitu. Nah, banyak sekali inspirasi, silahkan belajar, dan juga banyak nih tempat bertanya sebagainya gitu. Terus yang ketiga, masalah yang banyak dimiliki oleh mahasiswa adalah ataupun anak muda adalah mereka nggak punya tim gitu. Kalau ngomongin tim, silakan teman-teman cari ini circle-circle yang lebih produktif seperti itu. Saya ingin menekankan hal tersebut sebab mengapa memang di saat kita membangun sesuatu itu memang kita butuh support system gitu. Di saat kita jatuh, kita down, kita butuh orang-orang yang mungkin bisa membangun kita. Saya merasakan betul bahwa apa yang saya capai sekarang ini dan juga banyak orang-orang yang hebat di luar sana, mereka lahir dari support system yang mereka bangun. Kita bukan bicara tentang kuantitas, siapa yang paling banyak teman dan sebagainya. Akan tetapi kita bicara tentang kualitas. Bagaimana kita bertemu dengan orang hebat yang bisa nih memberi nutrisi, inspirasi, dan juga memberi mendukung mimpi-mimpi kita gitu, dan juga bisa nih mendorong kita dari belakang. Itu sih kalau ngomongin tentang masalah yang dihadapi mahasiswa. Dan juga kalau ngomongin tip and trick di dalam berwirausaha, mungkin yang pertama adalah silakan teman-teman cari nih arah bisnisnya mau di bidang apa. Misalkan teman-teman pengen bergerak di bidang jasa, kuliner, budidaya, pertanian gitu ya, ataupun di bidang teknologi, silakan. Hal tersebut terbuka peluangnya, semuanya punya pasar tersendiri, dan juga kita anak-anak muda bisa belajar dari manapun dan untuk ahli di bidangnya gitu. Terus yang kedua mungkin bisa nih cari ide yang menyelesaikan masalah yang ada di sekitar setelah menemukan arah bisnis kita tadi. Terus yang ketiga silahkan temukan mentor. Sebab mengapa saya ingin menekankan tersebut, banyak nih usaha-usaha yang gagal akibat kita ini kurang bisa memanajemen konfliknya atau manajemen risikonya kayak gitu. Mungkin dengan kita menemukan mentor atau orang yang tepat untuk belajar, kita bisa nih manajemen risikonya gitu. Nah, di saat kita ngambil keputusan, ngambil tindakan, ada nih tindakan-tindakan yang mungkin sesuai dengan porsinya gitu. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mentor kita terlebih dahulu. Saya juga banyak nih belajar dari mentor-mentor yang ada, dan juga bahkan saya belajar dari mentor-mentor yang bukan hanya orang yang bisa bahkan di luar sana. Dan juga teruslah belajar juga dari banyak media yang tempat kita belajar sekarang ini, baik buku maupun sosial media. Terus yang keempat adalah action, teman-teman sekalian. Jadi kalau udah punya usaha, udah punya ide, udah punya passion ya, saya pengen bidang jasa atau kuliner, udah punya mentor tapi nggak ada actionnya, sama dengan nol gitu. Jadi action itu yang penting gitu. Action itu kalau saya mengukurnya, action itu 70%, dan ide itu mendukung kayak gitu. Banyak orang gagal itu karena nggak ada eksekusinya. Jadi yang paling kuncinya di dalam usaha adalah eksekusinya. Dan setelah eksekusi, tumbuhkan jiwa pantang menyerahnya gitu. Dimana di saat kita usaha gagal itu pasti teman-teman, dan berhasil itu adalah bonus kayak gitu. Jadi saat kita menyikapi hal tersebut, jiwa pantang menyerah lah yang bakal membuat kita bisa lebih bertahan gitu. Silakan teman-teman bangun nih sesuatu, dan juga jadilah berbeda di saat kita mulai wirausaha. Sebab mengapa memang Indonesia ini tidak akan maju apabila anak mudanya yang kreatif, inovatif hanya berdiam diri saja. Akan tetapi Indonesia ini akan maju apabila anak mudanya yang kreatif dan inovatif membuat sesuatu, dan sesuatu yang dibuatnya berguna untuk daerahnya kayak gitu.
Oke, wow, sungguh luar biasa ya. Memang tentunya yang paling penting adalah ketika kita sudah memiliki ide, kemudian kita sudah memiliki bekal secara materi, yang paling penting adalah action-nya ya. Tanpa action maka ya sia-sia yang lain. Nah, so thank you banget Ivan sudah mau ngobrol bareng di program Talk di eldoclass.com dan sampai bertemu kembali buat teman-teman di episode kelima dengan narasumber yang luar biasa dan tentunya menginspirasi. Ivan, thank you banget. Sampai di sini dulu obrolan Oke. kita. Oke, sampai ketemu kembali di lain kesempatan and see you.